busur tersebut. Ya makanya tujuan saya itu mengadakan acara obrolan-obrolan ini karena anak saya belikan supaya ada kegiatan, nggak main handphone aja. Sip. Nah itu salah satu, apalagi panahan ini kan salah satu olahraga yang dianjurkan Nabi, begitu ya kira-kira. betul sekali. Makanya daripada dia main handphone aja nggak ada fungsinya, mending saya belikan panah aja. Makanya saya tanya-tanya dulu sama ahlinya ini, kebetulan dia pelatih di sini. Pas dia latihan tadi ya saya panggil ke sini, di tempat tetangga ngobrol. Rumah saya jauh, Kopi gratis. Nah, Om, ini ada enggak ini? Saya mau bertanya, boleh enggak ini ya? Boleh. Ada beberapa poin yang saya mau tanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan ibu atau bapak yang masih awam terkait dengan panah ini. Terus dia juga kebingungan mencari klub-klub, kalau misalkan memang di lingkungan yang ada klub. Terus referensi apa yang perlu dia pakai untuk membeli, sedangkan anaknya sudah mau menggunakan panah. Minimal dasar dulu ya, tidak berbicara yang lain. Yang pertama. Terus yang kedua, boleh nggak dijelasin ukuran-ukuran yang standar lah, baik itu untuk anak misalnya dari 5 sampai 10 tahun misalnya, cocoknya panjangnya sekian, lengannya sekian kalau laju kan seperti itu ya. Nah, untuk dewasa cocoknya bahannya kayu kah, besi kan kalau panah kan tidak dari kayu aja. Nah, dari itu. Terus ada beberapa juga saya lihatnya, pertanyaan yang ketiga beberapa saya lihat panah itu kan macam-macam. Aneh-aneh Pak, ada yang begini, terus ada yang tidak tahu itu ada yang panjang-panjang, itu apanya. Terus ada juga yang kadang-kadang itu talinya yang banyak itu. Nah, itu juga kayaknya bingung. Nah, pada saat kita dihadapi dengan toko panah nih, saya punya anak, saya bingung. Yang bagaimana cocoknya untuk anak saya nih? Ataukah saya harus berikan lengkap atau seperti apa? Nah, kan saya ini banyak dulu nih ceritanya. Sultan. Nah, itu harus dijelasin itu nih. Saya malah kepikiran kemarin mau pesankan ke Papua ini. Saya tahu panah kan dari sana, banyak di sana. Jadi itu sekali sekali lagi tadi saya tekankan, apabila anak-anak Anda, bapak-bapak sekalian itu mau membelikan busur untuk anak-anaknya berlatih, usahakan kalau bisa datang ke klub-klub atau tanya pada orang-orang yang paham. Karena apa? Dan tidak bisa ditentukan umur sebenarnya. Busur itu dibeli bukan ditentukan umur, tapi ditentukan dengan tarikan atau panjang tangan, panjang tangan yang sering maling-maling. Nah, itu bukan itu ya. Jadi panjang tarikannya itu nanti akan diukur sama orang yang paham dengan itu. Yang pertama, yang kedua dari segi beratnya. Dari segi berat busurnya, dari segi busur tarikan itu macam-macam. Ada mulai dari 12 lbs sampai up, itu entah berapa lbs, itu banyak juga variannya. Itu disesuaikan dari beratnya itu juga. Jadi dari segi panjang busurnya, dari segi beratnya itu disesuaikan dengan anaknya yang akan berlatih tersebut. Jangan kira anak kecil tapi sudah kuat. Bisa di 12 lbs, bisa di 14 lbs bisa. Tapi kan makanya dilihat dulu ini kuatnya sampai seberapa sih. Nah, ini berapa ini? Itu dari segi pemilihan busur ya. Nah, untuk pemilihan jenis itu disesuaikan. Busur itu pada dasarnya ada macam-macam. Ada busur tradisional, ada busur modern. Nah, ini salah satu bentuk busur modern. Tapi bisa dijadikan tradisional, masuk kategori tradisional apabila pisir tidak dipakai. Yang itu lebih sering kita sebut dengan sistem atau cara menembak atau cara membusur dengan sistem barebow. Berani, busur berani kan gitu, tanpa ada apa-apa, tanpa ada aksesoris apapun. Nah, sekarang kalau untuk standar vitanya yang untuk barebow itu sudah tidak boleh keluar dari ring, itu boleh pakai pemberat tapi tidak boleh harus lolos inspection ring, itu barebow. Itu barebow itu jenis barebow. Nah, saya jelaskan satu-satu kalau pertanyaan seperti itu. Jenis barebow itu boleh menggunakan busur kayu maupun busur besi, metal. Nah, kalau bahasa busur recap sebenarnya semuanya itu recap.
sesuatu yang melengkung menjauhi pemanah itu namanya recurve. Nah, tinggal dia pakai ILF atau tidak. Namanya ILF, International Limb Fitting. Itu ILF. International Limb Fitting itu dia menggunakan sistem klop. Itu ILF. Seperti ini, kalau ini bukan ILF. Namanya, ini nasional F. Nasional fitting atau putar-putar. Manual lah, seperti itu. Nah, kalau recurve, bahasa recurve ini. Nah, kalau dia lurus itu flat bow. Ada jenis panah juga? Ada, jenis flat bow ada, banyak. Nah, busur-busur yang di Papua itu, nah itu tradisional flat bow. Kalau tidak ditarik itu lurus dia. Ini kan tidak ditarik pun sudah melengkung kan? Nah, ini recurve. Ini recurve namanya. Sistem model-model kita. Nah, kalau untuk yang tali banyak tadi itu namanya kompon, ada roda-rodanya di atas, itu gir-gir itu. Ada gir-girnya, itu kompon, bukan kompon untuk ngeles ya. Kan ya? Pembersih. Pembersih ya. Nah, kalau untuk model standar bow itu wajib menggunakan kayu standar bow. Itu hanya dikenal di Indonesia sebenarnya. Kalau di sana busur pemula namanya, yang dari kayu. Tapi kalau di Indonesia ada dilombakan itu namanya standar bow, dan itu kelas-kelas usia di bawah 25 tahun. Standar bow. Untuk jarak yang diperlombakan 50, 30, 40. Ada juga yang 42 kali. Itu wajib menggunakan kayu, tidak boleh menggunakan besi. Yang standar bow itu ya? Itu standar bow bahasanya Indonesia, itu nasional bow atau sekarang bahasanya nasional bow. Nah, semuanya standar, tapi ini standar nasional bow. Itu boleh menggunakan, ada namanya ini antenanya yang tadi kayak antena itu panjang, itu namanya stabilizer. Nah, ini namanya pisir. Nah, seperti itu boleh menggunakan pisir, boleh menggunakan stabilizer kalau dia standar bow. Tapi kalau untuk barebow tadi tidak boleh menggunakan pisir, tidak boleh menggunakan stabilizer. Jadi biar kosong. Itu jenis. Nah, kalau yang dari metal full itu namanya, kalau kita kenalnya dengan recurve. Nah, itu ILF. Recurve ILF ya, itu kita kenalnya, tapi untuk itu sudah profesional dan itu internasional pertandingannya. Dia harus menggunakan besi, bukan harus juga sih, boleh pakai kayu, tapi kalau sanggup ya sanggup saja, tapi kan beda toh, tingkat itunya juga beda. Tapi wajib menggunakan ILF posisinya. Boleh pakai kayu tapi wajib menggunakan ILF, international reventing-nya tadi yang itu ada pengaitnya, ada penguncinya, ada penahannya, kayak gitu. Nah, itu jarak tempuhnya itu 70 meter untuk yang dipertandingkan. Itu sama persis dengan standar bow, cuman bedanya dia dari bahannya metal. Gitu ya. Jadi teman-teman sudah dengerin ya penjelasan dari Bapak Anwar, seorang pelatih kita ini. Jadi penikmat. Kalau saya ambil kesimpulannya tadi bahwa apapun jenis panah yang teman-teman mau pilih itu tidak tergantung daripada usia. Oke, ingat, tidak tergantung pada usia. Ukuran ini tergantung kepada struktur tubuh. Nah, artinya apa? Sepanjang lengan kita ini ukurannya. Jadi semakin panjang ukuran tarikan kita, semakin panjang juga ukuran busur kita. Itu kalau yang panjang busurnya. Jadi bukan usia, tetapi postur tubuh. Oke, tetapi ingat, pada saat ada kompetisi terkait dengan berbicara standar bow, dia itu minimal atau di bawah usia 25 tahun. Ya. Nah, itu ada usianya. Jadi ini lewat lagi kita kata kuncinya, kalau teman-teman memilih panah hanya kebutuhan pribadi, ya tidak ada niat ikut berlomba, sah-sah saja untuk memilih kayu. Tetapi pada saat sudah berbicara usia di atas 25 tahun, besok-besok ada perlombaan, saran aja lebih bagus memilih besi. Kalau barebow boleh, kayu juga nggak masalah, boleh. Tapi gitu ya, tidak boleh pakai pisir dan lain sebagainya. Itu boleh. Itu target jarak tempuhnya 50 meter yang standar nasionalnya. Apa yang sekarang lagi di standar BBI-nya untuk outdoornya itu 50 meter dengan TF 122. Jadi boleh aja ya. Kalau untuk 18 meter indoornya itu 18 meter itu main barebow-nya, itu indoornya 18 meter dengan TF 40/10. Oke.
ingat penjelasannya. Satu lagi tambahan bahwa persoalan dengan panah tidak ada yang bisa mengukur potensi seseorang. Nah, siapapun yang sering latihan akan kelihatan potensinya. Betul. Jadi panahan itu terlepas dari bakat ataupun apapun itu, yang dibutuhkan adalah tingkat rutinitas atau tingkat bagaimana kita mengulang-ulang apa namanya itu repetasinya yang kita pakai. Semakin orang pandai meripit, semakin orang pandai mengulang-ulang kebiasaan tersebut, maka akan semakin bagus dan akan bagus. Karena apa? Berarti ada kesamaannya dengan penyakit ayang ini. Bukan penyakit turunan dan bukan penyakit menular. Tapi penyakit coba baca bahwa Bisa menular dong, bisa menular. Dikala lingkungan di situ sudah banyak, bisa menular ke anak-anak yang ya alhamdulillah sekarang di lingkungan ini bapak-bapaknya sudah mulai sadar kalau panahan ini sangat membantu sekali tingkat kedisiplinan. Promosikan anunya, Panahannya kan, klubnya. ya. Jadi Siapa tahu di Penajam sini, kebetulan kami di Penajam Pasir Utara di Kaltim. Ini ada salah satu klubnya, siapa tahu silakan, siapa tahu mau itu klubnya ngajak. ada di Google Map juga sudah ada itu X Archery. Tapi kalau orang yang Kalimantan Timur insya Allah sudah tahu. Jadi saya berharap begini. Ini kan pertemuan perdana kita nih. Nah, dengan harapan bahwa minimal hari ini kita dapat standar-standar terkait dengan panah. Apapun itu, baik itu jenisnya, metode pemilihannya, dan siapapun yang mau membeli panah. Nah, saya berharap ke depan kita lebih mengkerucut terkait dengan seperti apa manfaatnya, siapa saja yang bisa, dan bagaimana caranya kalau orang mau bergabung di klub apa ini saya berharap seperti itu, bahwa ini bukan pertemuan pertama dan pertemuan terakhir, tapi itu nanti di Archery lah. Ini nanti kedepannya di pertemuan selanjutnya akan saya coba terangkan tentang satu persatu, mulai dari standar go atau dari go dulu seperti apa, detail dari tekniknya, dari cara memanahnya, terus seperti apa aturannya. Kita akan coba kita jelaskan di pertemuan selanjutnya, jangan di sini ya, supaya sessionnya banyak. Dan saya berharap. Dan untuk klub yang ada di sini, mungkin kalau dari Kalimantan Timur insya Allah pasti sudah tahu dengan namanya X Archery. Nah itu insya Allah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan sudah paham dengan X Archery tersebut. Lapangannya kebetulan di sini ya. Nah, lapangannya kebetulan di perumahan Bukit Rawa Indah. Jadi silakan kalau mau ada anaknya mau latihan atau bapaknya, mamanya kan juga sekalian bisa datang ke sini di perumahan Bukit Rawa. Untuk pelatihannya sementara ini gratis tanpa dipungut biaya. Ini nih. Tetapi untuk saat ini Ada koma aja. masih ada koma. Nah, itu nanti akan Tergantung, artinya gini. Kalau kemarin sih promosinya bahwa pada saat anak kita memiliki potensi dan kemauan, uang bukan masalah, tetapi bagaimana teman-teman X Archery memfasilitasi untuk lebih dalam memahami terkait dengan panah ini. Nah itu kemarin kata kuncinya Pak ya. Ya, jadi kalau anaknya mau latihan nggak punya busur, nggak punya apa, datang ke lapangan. Kita siapkan. Banyak ya. Insya Allah kita siapkan. Dan alhamdulillah selama ini anak-anak yang sekarang beli, termasuk ini baru beli ini, pertamanya nggak punya busur, nggak punya alat panah, nggak punya apa-apa. Termasuk anak Kita saya siapkan. juga belum saya belikan ini. Nah ini kita siapkan dari klub yang akan menyiapkan itu semua Tanpa anggaran apapun. tanpa dipungut biaya apapun. Cuma nantinya Bawa air kalau sendiri. mau menyumbang atau apapun, nah itu alhamdulillah banget kita. Karena apa, di lapangan juga butuh perawatan soalnya kan gitu. Tapi itu untuk saat ini kita tidak memungut apapun itu. Tapi kalau memang ada yang mau ngasih ya kita terima seperti itu. Itu Lebih kepada sunnahnya iya, pekerjaan. intinya saya dan teman-teman yang ada di X itu lebih kepada syiar memanahnya. Kita siarkan ini, kita budayakan ini panahan ini. Karena apa? Ini panahan adalah senjata masa depan kita untuk ya kalau Itu lain hadis lagi. nah kalau dirancang ke hadis itu panjang kali lebar kali tinggi, nanti nggak enak sama Ustaz Jadi- Korin.
Jadi untuk season ini mungkin selesai. Kita selesai karena ini bahasa tadi review aja soalnya. Saya berharap nanti ada session dan mempersiapkan beberapa ini ya. Pokok bahasan yang akan siap. Insya Allah kita siap. Mungkin akan banyak pertanyaan di section mungkin dari yang punya channel Pak Ilham Dasa bisa sekali-sekali diadakan live. Jadi nanti kalau memang ada pertanyaan langsung kita jawab. Kalau memang pertanyaan itu tidak bisa kita jawab, kita jadikan PR dan akan kita sampaikan di sesi selanjutnya. Seperti itu. Lebih bagus itu. Bagus. Jadi kita jadikan itu nanti. Kita kalau bisa kita adakan live. Mungkin live-nya pada saat panahan juga mungkin bisa juga. Itu kan kita bisa pas pada saat live itu bisa pada saat kita bincang seperti ini. Ada mau ditanyakan siapa tahu ada interaktif kita sampaikan. Itu lebih bagus lagi. Bagus juga masukannya. Ya. Tapi mungkin kali ini saya cut dulu karena ini kebetulan pas lagi azan juga. Nah ini juga saya juga menyampaikan ini selesai dulu ya. Oke, untuk sekian dulu review dari kami tentang busur yang baru datang tadi. Ya alhamdulillah mudah-mudahan bisa dicerna dan bisa diterima. Kalau memang ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekian dari tadi direkam aja. Ini cukup sekian obrolan warung kopi tetangga pada kali ini. Nanti akan kami lanjut pada season berikutnya dengan tema yang berbeda. Oke, terima kasih telah menonton channel Ilham Dasa. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kepengen.